Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan yang telah hadir di acara Halal Lebih Halal Idul Fitri 1441 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang mencari peluang di tengah krisis. Yang seperti kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 ini membuat sektor ekonomi dan bisnis di berbagai dunia anjlok, terutama di Indonesia. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat. Munculnya wabah virus corona ini yang berasal dari Wuhan, Cina, membuat ekonomi dunia semakin menurun, yang sebelumnya sudah diperparah adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Virus ini telah menyebar luas ke penjuru negeri. Ini telah merusak berbagai perekonomian negara-negara di dunia. Banyak sektor bisnis terpukul oleh pandemi COVID-19 ini, mulai dari hotel, travel, bioskop, mall, entertainment, property, meeting, incentive, convention and exhibition, persewaan kantor hingga restoran. Kendati demikian, ada pula bisnis yang justru booming saat pandemi seperti ini, seperti e-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar atau online training, telemedicine, wellness, medical equipment, hingga home entertainment. Di tengah krisis COVID-19 ini, selain melihat dampak negatif, pebisnis juga perlu memiliki strategi dalam mencari peluang sebagai solusi alternatif. Apalagi tatanan bisnis setelah COVID-19 berlalu tidak akan kembali normal sebagaimana yang sebelumnya, tetapi ke era new normal, karena sudah ada kebiasaan baru untuk dan bertindak secara baru dari sisi konsumen. Terlebih, durasi COVID-19 ini diprediksi akan berlangsung dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Sesuai prediksi dipasarkannya vaksin. Artinya, kondisi bisnis hingga ditemukannya vaksin COVID-19 ini adalah kondisi bisnis dalam kondisi krisis. Kali ini, krisis yang terjadi berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2009 yang murni berasal dari sektor perekonomian. Tetapi kali ini masalah yang berasal dari sektor kesehatan dan keamanan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi virus corona atau COVID-19 yang hingga hari ini sudah menginfeksi sebanyak 28.000 orang di Indonesia. Dengan total kematian 1.700 orang dan total sembuh sebanyak 8.900 orang. Semakin banyak orang yang terinfeksi, membuat pemerintah Indonesia harus membuat himbauan kepada masyarakat untuk menjaga jarak atau social distancing untuk menjaga dan memperlambat penyebaran virus corona di Indonesia. Himbauan ini diberikan seluruh Indonesia kepada masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang yang bekerja harus diliburkan, dan ini akan membuat perekonomian Indonesia semakin turun karena tidak ada pelaku ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian. Apabila COVID-19 terus menyebar semakin luas di Indonesia, maka dalam jangka waktu tertentu akan memberikan efek yang luar biasa besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang merosot akibat penurunan pertumbuhan ekonomi global secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena setiap negara melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan perekonomian. Tetapi karena pandemi ini, setiap negara memiliki peningkatan akan permintaan dalam negaranya untuk mencegah terhadap pandemi virus corona. Pandemi virus corona sangat memukul berbagai perekonomian. Salah satunya nilai tukar rupiah. Dengan dolar semakin menurun, kemerosotan nilai tukar rupiah ini dalam jangka waktu dekat akan diprediksi semakin turun apabila pandemi ini tidak cepat berlalu. Kasus dan korban corona tersebut berjatuhan di berbagai daerah. Pak Sandiaga Uno juga mengatakan dalam sebuah pidatonya seperti ini: di setiap krisis pasti ada peluang. Krisis ini bahasa Mandarinnya Weiqi, di mana Wei artinya berbahaya dan Qi adalah peluang. Ini menarik bahwa meskipun ada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tentunya juga akan ada peluang-peluang. Di saat ini, retail yang berkaitan dengan makanan, jika habis supaya makanan akan benar-benar dicari. Jadi seperti orang yang berjualan dengan makanan frozen food, itu akan sangat diuntungkan dengan adanya pandemi ini, karena orang akan tetap diam di rumah saja untuk mengurangi
penyebaran virus COVID-19 ini. Beberapa orang bahkan perusahaan yang melihat peluang ini mulai mengalihkan produksinya, misalnya membuat masker medis maupun non-medis yang banyak dicari orang, dan bisnis hand sanitizer karena kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap larutan hand sanitizer juga meningkat sangat tajam sejak virus corona menyerang. Bahkan saat ini berbagai tempat publik disediakan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus ini. Yang menarik, hand sanitizer bisa dibuat dengan sendiri dan dijualnya untuk Anda yang mencari peluang usaha baru. Bisnis herbal juga bisa menjadi alternatif untuk peluang usaha karena bahan-bahannya mudah dicari dan juga banyak khasiatnya, salah satunya untuk mencegah dan melindungi diri dari paparan virus corona. Mengonsumsi ramuan herbal sangat disarankan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pedagang rempah di pasar selalu kehabisan masyarakat ramuan herbal yang ampuh dalam meningkatkan imunitas tubuh dan menangkal serangan virus antara lain jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Kita bisa menjualnya dalam bentuk kemasan bubuk hingga bisa diseduhnya oleh masyarakat. Lalu sektor lainnya yang perlu dilirik seperti teknologi komunikasi dan informatika. Bidang ini menjadi primadona setelah pemerintah dan perusahaan menggalakkan kerja dari rumah. Akibatnya kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi yang mumpuni pun semakin meningkat. Bisnis online atau e-commerce. Bisnis online termasuk sektor usaha yang lebih tahan terhadap kondisi krisis saat pandemi COVID-19. Penduduk yang lebih banyak beraktivitas di rumah justru meningkatkan penggunaan internet termasuk untuk berbelanja. Ini bisa menjadi sebuah peluang usaha dan kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan internet untuk berbisnis online, baik dengan membuka lapak di e-commerce, membuat toko online, maupun mempromosikannya di media sosial. Untuk produk yang dijualnya adalah barang-barang yang memang sekiranya lagi dicari seperti masker, hand sanitizer, atau makanan beku, atau herbal tadi. Bisa kita jualnya di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Untuk menjual makanan frozen food, kita bisa melakukannya untuk promosi-promosi di jejaring platform media sosial kita sendiri. Karena perkembangan teknologi dan informasi komunikasi akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk berbelanja melalui e-commerce. Karena itu dengan peluang usaha yang ada, kita sebagai masyarakat bisa membantu dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ter-PHK akibat pandemi ini, dan kita bisa mulai meningkatkan investasi di bidang-bidang tersebut. Dosen program Master of Information Technology Swiss German University, Dr. Insinyur Heru Purnomo Ipung, dalam webinar series SEO Master of Information Technology and Amazon Web Series Part 2 dengan tema Scalable Digital Workplace Architecture mengulas pentingnya strategi transformasi bisnis di tengah krisis dan era new normal ini. Dalam paparannya berjudul IT Architecture Planning Digital Workplace Transformation, ia menegaskan pentingnya perubahan IT arsitektur dan infrastruktur dalam bisnis dan dengan inovasi berbasis data. Di saat krisis demand and supply memang tidak balance, sehingga diperlukan keselarasan IT dan bisnis. Saat semua pada memiliki impact dan bagaimana kembali normal, di posisi IT penting dalam konteks meningkatkan value bagi bisnis. IT budget to arsitektur quality di tengah krisis idealnya atas alokasi di lini strategi sebesar 10%, development 30%, dan operation 60% yang tetap berbasis pada customer experience, layanan, dan inovasi produk. Namun, IT budget to arsitektur quality di atas secara dinamis akan berubah manakala bisnis dihadapkan pada kondisi dan dalam kondisi new normal ini. Virus COVID-19 menyebabkan masyarakat menjalani kehidupan dan kebiasaan benar-benar baru, sehingga muncul wacana the new normal dalam bisnis. Oleh karena itu perlu ada perubahan karena IT budget to arsitektur quality tersebut merefleksikan operasi lama di saat krisis. Landscape IT budget to arsitektur quality sebaiknya berubah alias flexible activity, yakni berupa penambahan di lini development dengan mengubah atau mengurangi operation. Perubahan yang adaptif dan fleksibel ini tentunya berbasis perubahan terjadi sisi customer experience yang baru. Pasca terjadinya wabah COVID-19, perekonomian global diperkirakan akan kembali meningkat
pada 2021 menjadi 3,7%, lebih tinggi dari perkiraan yang sebelumnya 3,4%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintahan dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampak terhadap Indonesia dari waktu ke waktu. Meski pandemi COVID-19 merupakan musibah, namun bisa juga menjadi peluang bisnis untuk kita. Saat ini masyarakat yang sangat dibutuhkan dan bisa memberikan keuntungan di tengah krisis. Semoga pandemi ini segera berakhir agar segala sektor dapat berjalan dengan baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.